Manga Tokyo Revengers saat ini tengah seru-serunya dinikmati oleh para penggemar. Manga Tokyo Revengers yang saat ini sudah mencapai chapter 225, di mana arc perang tiga dewa antara Senju atau Brahman, Sot atau Rokuhara, dan Maiki atau Konto Manji Gang sedang berlangsung. Ya, chapter 225 sendiri menjadi sangat menarik karena pertarungan perang tiga dewa yang dinantikan akhirnya pecah. Selatan menyusul rencana terlebih dahulu untuk mengincar Brahman terlebih dahulu. Di sisi lain, Maiki dan Wakasa memiliki pemikiran yang sama, yakni mereka merasa jika perang tersebut tidak normal. Maka dari itu Wakasa pun meminta Senju untuk tidak turun tangan, begitu pula dengan Maiki. Praktis pemimpin yang turun di perang yang terjadi di manga Tokyo Revengers chapter 225 tersebut hanyalah Tyrannos Sot dan Orokuhara Tandai. Sot pun dihalangi oleh Benkei dan Wakasa yang melindungi Takeomi. Itulah yang menjadi ending dari manga Tokyo Revengers chapter 225 tersebut. Nah, di sini keanehan mulai kita rasakan. Harusnya bila Sot benar-benar ingin mengalahkan Maiki dan Senju, harusnya ia menghindari pertarungan layaknya kedua pemimpin lain. Tapi anehnya Sot justru bersemangat meladeni tantangan Benkei dan Wakasa. Adegan tersebut kemudian membuat kami memiliki teori pembohong. Bagaimana bila Tyrannos Sot bukan benar-benar pemimpin dari Rokuhara Tandai? Sebab dalam debutnya di manga, Sot juga disebut sebagai representatif dari Rokuhara Tandai, bukan pemimpin dari Rokuhara Tandai. Ditambah lagi dilihat dari sekilas bukan pertarungannya dengan Draken, Benkei, dan Wakasa. Sepertinya tidak ada yang dari Tyrannos Sot ini. Ya, memang kekar dan tinggi. Namun ketika Draken mulai serius, Sot tidak nampak bisa menghajar Draken seperti sebelumnya. Tak hanya itu, Sot juga dengan mudah ditendang oleh Senju dan Wakasa di kepalanya, seolah tidak ada harga dirinya sebagai seorang pemimpin. Rasa-rasanya bila dipikir ulang, memang Tyrannos Sot ini sangat meragukan untuk bisa disebut sebagai pemimpin Rokuhara sebenarnya. Jadi kalau bukan Sot, siapa pemimpinnya? Kami curiga Suji Hanma adalah pemimpin sebenarnya dari geng Rokuhara Tandai. Tentu saja ini hanya tebakan kami. Ya, sebelumnya Suji Hanma sendiri merupakan pengikut setia dari Kisaki Teta, dan dirinya menghilang dari cerita seiring dengan kematian Kisaki yang ditabrak oleh mobil truk. Padahal Hanma sendiri memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemimpin yang ditakuti. Hanma dikenal sebagai seorang zombie karena daya tahan tubuhnya yang luar biasa. Ibarat kata, Hanma ini adalah Takemichi namun versi jago bertarung. Hanma pernah bertarung dengan Maiki di arc Mobius dan berhasil menahan tendangan Maiki, plus merupakan satu-satunya anggota yang masih bertahan saat teman-temannya sudah KO, sedangkan lawannya adalah Maiki. Ya, meskipun di arc Valhalla, Hanma ujung-ujungnya KO juga oleh tendangan Maiki. Namun perlu dicatat, KO-nya Hanma akibat tendangan Maiki itu bisa jadi karena itu sudah dipukuli habis-habisan oleh Draken di pertarungan sebelumnya. Di arc Valhalla tersebut, Hanma pun mampu merepotkan Draken hingga tidak bisa membantu Maiki. Sementara di arc Tenjiku, Hanma juga berhasil melawan Draken untuk mengulur waktu agar Kisaki bisa lolos dan berhasil menahan Draken. Padahal seperti yang kita tahu, ratusan orang Black Dragon saja bisa dikalahkan Draken seorang diri. Berarti bisa kita simpulkan bahwa Hanma setidaknya seimbang atau bahkan lebih kuat dari Tyrannos Sot. Maka dari itu kami merasa Ken Wakui memang sengaja menyimpan karakter Suji Hanma sebagai kartu as yang akan dikeluarkan saat waktunya tiba atau hype-nya tepat. Dan tidak ada waktu yang lebih tepat lagi untuk mengeluarkan lagi karakter Suji Hanma selain di arc terakhir ini, arc Perang Tiga Dewa. Penulis rasa Hanma sendiri akan mendapatkan plot armor yang cukup luar biasa dari Ken Wakui. Misalnya akan terungkap bahwa bukan Kisaki yang merupakan Time Leaper, melainkan Suji Hanma. Wow, plot twist banget bukan? Alasan lainnya yang mendukung bahwa Hanma merupakan pemimpin dari Rokuhara adalah fakta bahwa semua eksekutif di Rokuhara adalah mantan pemimpin di geng Tenjiku dahulu, yakni Haitani bersaudara, Anji Mochizuki, hingga Kakucho. Hanya Lord Baginda Shion Madarame yang terbuang dari list. Menurut kami, orang-orang tersebut rasanya tidak akan begitu mudah, bukan untuk berpindah geng, apalagi secara serentak. Maka dari itu kami merasa ada satu sosok yang membuat mereka yakin untuk bergabung dengan Rokuhara. Siapa lagi kalau bukan mantan sesama teman mereka di Tenjiku, yakni Suji Hanma. Namun bila benar Hanma yang menjadi pemimpin Rokuhara, maka pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah apa alasan Hanma membuat geng Rokuhara tersebut?
Karena bila dipikir-pikir, kita juga belum mengetahui apa tujuan geng Rokuhara dibentuk. Tidak seperti Kanto Manji Gang dan Brahman yang punya tujuan yang jelas. Di samping semua itu, popularitas Suji Hanma di kalangan fans anime maupun manga Tokyo Revengers sendiri memang bisa dikatakan cukup tinggi. Hanma adalah salah satu karakter favorit fans selain Maiki, Draken, Baji, Shifuyu, dan Takemichi. Hal tersebut bisa menjadi alasan bagi Ken Wakui untuk memunculkan kembali karakter Suji Hanma itu sendiri.